Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Rizky Nurul Wasilam. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai studi kasus Warung Madura Sundari. Siapa sih yang nggak tahu Warung Madura? Semuanya pasti tahu Warung Madura. Lalu yang pertama ada profil dan akar masalah. Warung Madura terkenal dengan sistem open warungnya yang dimana mereka berani membuka warung hingga 24 jam dan tanpa tutup. Ini sangat berbeda dengan warung-warung yang ada biasanya. Karena warung-warung kecil biasanya hanya buka sampai jam 8 atau jam 10 malam. Lalu, toko Madura juga biasanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako eceran, pulsa, bensin, mie seduh, kopi seduh, teh seduh, hingga LPG. Yang mana ini juga jarang sekali terjadi di warung-warung kecil, apalagi yang menjual bahan-bahan pokok. Nah, gempuran minimarket modern ber-AC ini menjadi salah satu akar masalah yang ada pada warung Madura. Karena warung-warung modern mereka berani menggunakan AC, sedangkan warung Madura tidak menggunakan AC sama sekali. Lalu yang kedua ada hanya mengandalkan pembeli lewat foot traffic. Nah, sangat berbeda dengan warung-warung modern. Warung Madura hanya mengandalkan pembelian dari pembeli yang lewat atau orang-orang yang sering lewat di area tersebut. Jika di minimarket modern, mereka biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi khusus yang memang sudah ada yang dibuat seperti uh, Alfamart atau Indomaret, mereka memiliki aplikasinya tersendiri. Lalu yang ketiga ada sistem pencatatan dan pembayaran masih manual. Ini yang kadang membuat eh, keuangan mereka atau pembukaan mereka kurang efisien seperti itu. Lalu hal ini menjadi persaingan yang cukup kontras antara warung Madura dan juga warung modern. Dan tentunya memberikan daya tarik tersendiri untuk setiap pelanggannya. Selanjutnya ada analisis kondisi bisnis. Nah, yang pertama ada kelemahan, di mana tidak ada layanan delivery order resmi. Jadi kalau di warung Madura, biasanya kita hanya harus datang langsung untuk melakukan pembelian secara langsung. Mereka tidak memberikan pelayanan antar, antar jemput seperti itu. Lalu yang kedua, ada tempat terbatas, kurang nyaman untuk nongkrong. Untuk anak-anak zaman sekarang atau Gen Z, biasanya kita kalau malam pasti sering nongkrong. Tetapi di warung Madura itu tidak menyediakan tempat untuk nongkrong. Jadi kurang seru lah kalau kita bilang. Lalu yang ketiga ada rentan selisih stok barang atau tidak terdigitalisasi. Mereka masih sangat manual untuk melakukan stok barang, pencatatan, dan lain-lain. Yang keempat, selanjutnya ada pengecekan stok barang lama dan stok barang baru kurang efisien. Lalu ada kelebihan. Nah, kelebihan dari warung Madura ini adalah mereka selalu buka 24 jam penuh. Di mana kalau untuk warung, warung Madura biasanya itu bukanya ada di pemukiman-pemukiman warga. Kadang jauh dari jalan raya atau bahkan ada di tengah-tengah pemukiman. Nah, ini menjadi poin plus dari warung Madura tersebut karena biasanya jika kita membutuhkan barang saat malam hari, kita bisa langsung ke warung Madura. Lalu yang kedua ada menyediakan barang eceran atau saset. Jadi kita seperti kalau kita beli sampo, kita tidak perlu beli satu botol. Kalau kita biasanya di swalayan modern, kita harus belinya satu botol besar dan itu pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau di warung Madura kita bisa beli eceran yang dimana harganya lebih murah daripada kita beli satu botol. Lalu yang ketiga ada hubungan personal dan akrab dengan warga sekitar. Nah, ini juga menjadi poin plus dari warung Madura karena mereka bisa akrab dengan warga-warga sekitar. Jadi warga-warga sekitar itu bisa lebih tahu dari warung Madura tersebut. Lalu yang keempat ada harga lebih murah dari warung-warung biasa. Nah, warung Madura itu biasanya memiliki selisih harga yang lumayan kontras ya teman-teman. Jadi kalau kita di warung-warung biasa, kalau contoh nih, saya sering belanja. Nah, biasanya kalau saya beli telur, telur itu kalau beli di warung-warung eceran itu biasanya harganya 32.000 atau bahkan 35.000. Tapi kalau di warung Madura itu bisa selisih 1.000 sampai 2.000.
Selanjutnya ada target market dan peluang bisnis. Nah, target market sendiri dari Warung Madura ini adalah yang pertama ibu rumah tangga, di mana ibu rumah tangga biasanya kalau belanja pasti ada yang kurang gitu kan. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak seperti kayak butuh kecap atau butuh penyedap atau butuh garam yang ketinggalan belanjaannya, nah itu mereka bisa langsung beli di Warung Madura. Yang kedua ada untuk mahasiswa dan juga anak kos. Nah, biasanya kalau mahasiswa dan anak kos itu punya uang saku yang sangat minim ya teman-teman. Jadi, kalau untuk anak kos ini sangat membantu karena mereka nggak perlu beli banyak. Mereka bisa beli eceran, beli dikit-dikit gitu langsung ke Warung Madura. Yang ketiga ada pekerja malam atau ojol. Nah, biasanya para ojol ataupun pekerja malam itu pasti nyari tempat atau beli makanan atau sesuatu yang harganya miring gitu. Kalau di sekolah yang modern kan kadang harganya emang agak agak mahal gitu ya. Nah, kalau di Warung Madura memberikan harga yang lebih miring atau lebih murah. Nah, selanjutnya ada peluang bisnis. Yang pertama ada integrasi aplikasi pesan antar quick commerce. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis untuk dari Warung Madura tersebut. Lalu ada adopsi pembayaran digital seperti Kris. Saat ini untuk gen-gen alpha atau anak-anak zaman sekarang itu pembayaran kita sudah tidak menggunakan cash lagi tapi menggunakan kris. Nah, ini bisa diadopsi nih sebagai peluang bisnis. Jadi sebagai daya tarik dari Warung Madura tersebut. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan tren atau viral marketing di media sosial. Nah, pembuatan-pembuatan konten seperti pembelian 15.000 untuk anak kos, cara bertahan hidup dengan 10.000. Nah, itu untuk pembelanjaan-pembelanjaan seperti itu bisa menjadi tren, tren viral marketing. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada strategi. Strategi pertama yaitu ada pendekatan distribusi. Pendekatan distribusi. Yang pertama ada mengintegrasikan Warung Madura dengan platform quick commerce seperti GoMart, GrabMart, atau Shopee Food. Nah, ini merupakan salah satu langkah paling strategis untuk mengubah status warung dari yang awalnya menunggu pembeli datang menjadi menjemput bola pelanggan. Nah, ini juga menjadi sebuah pendekatan yang cukup efektif untuk saat ini dengan digitalisasi. Selanjutnya ada strategi bundling atau promosi. Nah, paket begadang contohnya. Ini merupakan salah satu taktik paling jitu saat masuk ke platform digital seperti GoMart, Shopee Food, dan lain-lain. Nah, strategi bundling ini pada dasarnya merupakan taktik cross-selling yang sangat universal di platform aplikasi belanja atau e-commerce seperti Shopee. Nah, selain paket begadang, warung juga bisa membuat variasi lain sesuai target pasar malam hari. Nah, variasi-variasi seperti ini biasanya kita bisa memberikan potongan-potongan harga seperti itu. Jadi mereka bisa merasa bahwa ini merupakan sesuatu hal yang murah dan bisa untuk dibeli. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada target menggunakan WhatsApp business, promo, bebas ongkir, radius 1 km, atau langkah menguasai pasar lokal secara langsung, tanpa tergantung sepenuhnya pada pihak ketiga. Nah, jika platform e-commerce seperti Shopee atau GoMart digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, WhatsApp Business bisa difokuskan untuk membangun loyalitas pelanggan di ring 1, seperti itu. Nah, untuk pendekatan-pendekatan, kita bisa mengarahkan untuk para membeli secara langsung menggunakan WhatsApp. Jadi tanpa mereka membuka aplikasi-aplikasi seperti Shopee Food, GoFood, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada strategi marketing yang kedua, ada marketing digital atau branding. Jadi kita membangun branding seperti itu teman-teman. Nah, ini bertujuan untuk mengubah wajah warung tradisional yang pasif menjadi sebuah brand lokal yang proaktif dan memiliki karakter kuat di dunia maya. Ini bukan sekedar tentang membuat akun media sosial, melainkan membangun etalase digital yang terstruktur dan mudah diingat oleh target pasar.
Nah, yang pertama untuk yang pertama itu kita bisa membuat konten behind the screen. Nah, di mana itu adalah video ASMR, menata rokok, atau tantangan melayani pembeli di jam 3 pagi. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, untuk strategi ini tidak hanya mempromosikan produk, tetapi membangun karakter dan cerita di balik warung Madura Sundaria, menjadikannya lebih dari sekedar warung kelontong. Lalu yang kedua, ada strategi menggunakan tagline Sundaria. Nah, ini tagline Sundaria, penyelamat tengah malam Anda. Nah, ini merupakan salah satu branding yang sangat cerdas karena langsung menyentuh emosi dan kebutuhan mendesak konsumen. Tagline ini bukan sekedar kalimat manis, melainkan senjata psikologis untuk memenangkan persaingan. Lalu yang ketiga ada kampanye viral challenge, di mana kita bisa membuat atau mengadakan lomba video jajan 15.000 dapat apa ya? Nah, untuk anak-anak, untuk anak-anak kos, ini merupakan strategi kampanye viral berbentuk video tantangan atau challenge jajan 15.000 dapat apa aja di warung Sundaria. Untuk anak kos ini merupakan taktik marketing digital yang sangat jitu karena langsung menargetkan emosi dan kebutuhan spesifik segmen pasar paling relevan, seperti pelajar dengan anggaran ketat. Nah, itu. Selanjutnya ada inovasi dan relevansi digital. Nah, di mana inovasi warung pintar untuk warung Madura Sundaria merupakan langkah modernisasi strategis yang mengubah warung tradisional menjadi warung digital komunitas. Nah, dengan memadukan layanan bernilai tambah dan efisiensi operasional, inovasi ini menciptakan pengalaman belanja yang lebih cerdas dan menguntungkan, di mana memberikan inovasi seperti dengan menyediakan WiFi koin, voucher murah untuk ojol yang mangkal, serta menggunakan aplikasi kasir pos di HP untuk mempermudah dalam pemantauan stok barang cepat habis. Lalu yang selanjutnya ada relevansi digital, di mana mengawinkan keunggulan tradisional buka 24 jam dan barang eceran komplit dengan perilaku konsumen modern, kris, dan delivery via aplikasi. Ini adalah kunci warung Madura mengalahkan minimarket modern. Dengan mengawinkan elemen tradisional dan modern ini, warung Madura tidak hanya bertahan, tetapi sedang melakukan inovasi disruptive innovation. Nah, mereka merebut pangsa pasar konsumen modern yang mengutamakan kepraktisan digital tanpa kehilangan sentuhan personal kearifan lokal. Nah, seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa kris itu sangat mempermudah untuk anak-anak zaman sekarang atau Gen Z kita menyebutnya dalam melakukan transaksi. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk pembayaran sekarang anak-anak Gen Z lebih banyak menggunakan pembayaran menggunakan kris, seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya hari ini mengenai mata kuliah saya pengantar bisnis digital. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.